Haji Sutomo ST, SA, selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Madiun, yang kami hormati Ketua dan anggota Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Madiun, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Sofyan Anis MSI, yang pertama selaku Ketua penerima tamu tanwir Muktamar Muhammadiyah yang tanggal 18 sampai tanggal 20 nanti. Yang kedua, beliau juga selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan yang ketiga, beliau selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun yang tercinta ini beserta rombongan. Ada 4 wakil rektor, ada Prof. Harun, ada Prof. Anam, dan lain sebagainya, satu-satu kami tidak bisa menyebutkan. Yang berbahagia Bapak-bapak dan Ibu para sesepuh Muhammadiyah Kota Madiun, pimpinan daerah Aisyah, pimpinan daerah Nasihatul Aisyah, serta pimpinan-pimpinan Urkum lainnya, serta pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya kita undang, dan insya Allah semuanya ini hadir. Tidak lupa juga kepada para jajaran Badan Eksekutif Mahasiswa, para IMM Komisariat Fisik dan IMM Komisariat Fisik Universitas Muhammadiyah Madiun. Tak lupa juga kepada Ketua IMM Cabang Kota Madiun, Mas Agung, yang di belakang sana. Jadi ini walaupun merah sama merahnya kita masih jelas bisa membedakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama. Tentu harus kita panjatkan puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa, yang mana pada malam hari ini akhirnya kita bisa bersilaturahmi dalam suasana akademis, stabilisasi proses belajar mengajar di Universitas Muhammadiyah Madiun. Dan insya Allah Prof. Khairil Anwar ini sudah sangat paham sekali bahwa universitas ini kolaborasi penggabungan dari STISIP dan APIK serta beberapa penambahan prodi baru, ada 4. Tentu ini menjadi sebuah dinamika yang tidak terlepaskan dari rangkaian peristiwa sejarah yang sangat panjang, karena Universitas Muhammadiyah Madiun ini merupakan cita-cita yang dimulai sejak tahun 1978 kalau tidak salah, sesuai dengan dokumen. Saat itu Profesor Dr. dari Unmu Malang, saya lupa, Profesor Malik Fajar sudah mengupayakan proses-proses yang sangat panjang, tetapi akhirnya kita masih teringat ada satu redaksi yang digarisbawahi dan ditebali oleh beliaunya, aspalnya kurang tebal. Entah itu apa, kita juga tidak paham. Pada saat tahun 78 itu sudah tertulis seperti itu, padahal dulu izinnya sudah masih di Kopertis. Secara panjang tahun 85 berdiri STISIP, tahun 90 semuanya perkuliahan sudah berada di kampus tercinta ini, masih lantai 1. Tahun 2000 ada cita-cita pendirian universitas, tapi gagal total. Saat itulah pertama kali saya menjadi dosen tetap STISIP Muhammadiyah Madiun tahun 2000. Sehingga ketika kita mencermati bagaimana para sesepuh kita, perintis kita di wilayah lingkup PDM Kota Madiun ini begitu memimpikan adanya perguruan tinggi Muhammadiyah yang eksis dan establis, kalah jauh dengan Ponorogo saat itu, sehingga dirintis proses pendirian perguruan tinggi. Mohon maaf ini saya perlu bercerita mumpung ini masih punya peluang untuk bercerita. Jadi ini nanti endingnya semuanya biar bagaimana Universitas Muhammadiyah Madiun ini kita openi bareng, kita tumbuh kembangkan bareng, sehingga apa yang dicita-citakan oleh para perintis itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi pada tahun 2006 dimulailah rintisan kelas jauh
Akademi Kebidanan dari Stikes Cirebon. Dari rintisan itu akhirnya pada tahun 2008 berdirilah Akademi Kebidanan Muhammadiyah Madiun. Nah, ini sesepuhnya Pak Dr. Haji Sudirman, saat itu selaku Ketua PBN sekaligus juga perintis dari pendirian Akademi Kebidanan. Maka tahun 2010 akan dimulai dan dirintis pendirian Universitas Muhammadiyah Madiun Raya saat itu. Tetapi ini ada belokan sejarahnya. Mengapa pada saat itu akhirnya gagal? Itu kalau kami pikir secara pribadi, ada satu hikmah yang terbesar. Ternyata Stisik Muhammadiyah Madiun tahun 2010 terjadi sebuah demo dari mahasiswa angkatan 2007. Ini Pak Yono, Pak BDM, Pak Wakil Rektor selaku saksi sejarah. Tetapi saat itu akhirnya demonstrasinya tidak jadi demonstrasi secara vulgar, cukup dengan berdiskusi baik-baik. Mengapa? Ini sebuah peristiwa sejarah yang memang tidak boleh terulang. Prodi Komunikasi berdiri tahun 2000. Padahal tahun 2000 itu perubahan status kolektif dari terdaftar, diakui, disamakan menjadi status kampus mengelola secara mandiri. Akreditasi pertama kali tahun 2000. Komunikasi ini sampai tahun 2010 belum terakreditasi. Ini penting saya sampaikan. Dari kesejahteraan sosial, tahun 2003 habis akreditasi, tahun 2010 juga belum terakreditasi. Maka Pak Haji Sudirman menugaskan saya, Pak Dr. Andes Suyono selaku ketua STISIP, Pak Dr. Andes Suyono selaku wakil ketua 1, Pak Happy Alfiansyah selaku wakil ketua 2, Pak Rohani Hidayat yang sekarang KPU menjadi wakil ketua 3. Hanya dengan satu semangat untuk mengakreditasikan prodi komunikasi dan prodi kesejahteraan sosial. Tapi ancaman mahasiswa 2 angkatan dari Kesos dan Kom luar biasa. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya harus terakreditasikan. Kita berproses 2000 karena kita masuk Juni 2010 sampai akhirnya kita di backup penuh oleh perguruan tinggi Muhammadiyah yang sudah terbiasa ngurusi itu, tetapi karena nasib kurang mujur, keberpihakan belum ada pada kita, atau mungkin saking nemennya saat itu Pak Warga ya. Pada bulan November tahun 2011 akhirnya surat dari Ban PT itu dikembalikan bahwa tidak layak untuk diakreditasikan. Padahal bulan 4 dan bulan 3 itu sudah harus wisudanya mereka yang sudah menunggu selama 1,5 tahun. Saat itu terjadi sebuah ujian loyalitas. Kita mau turun, berhenti, mundur, itu namanya tinggal gelanggang colong melayu, bertahan nyun sewu, cara wong bertahan, luwih nemen, luwih hancur apa meneh sing arep diandalke. Akhirnya terpaksa kita berempat. Saat itu Pak Rohani mengundurkan diri, Pak Happy mengundurkan diri, saya tinggal dengan Pak Yono saja satu-satunya berdua ini. Wes Pak Yono, koyo mau kahanan ini diadepi bareng. Itu bulan November 2011. Akhirnya alhamdulillah bulan Februari terong-terong ada gambaran. Ini saya anggap barokah Lailatul Qadar. Saat itu memang luar biasa, saya tidak bisa menggambarkan. Bulan Maret akhirnya turun asesor, visitor. Minggu pertama itu komunikasi, minggu kedua disusul prodi kesejahteraan sosial. Alhamdulillah semuanya keluar terakreditasi C. Sehingga bulan 4 semuanya mahasiswa yang antri ngenteni wisuda itu bisa diwisuda semuanya. Maka kalau dilihat dari sini Bapak Ibu semuanya, tahun 2010 tonggak sejarah besar-besaran kita menyelamatkan keberadaan STISIP Muhammadiyah Madiun ini. Dan pada tahun 2010 juga itu tolong ukur Akademi Kebidanan Muhammadiyah mulai establis.
sehingga pada tahun 2014 bisa pindah ke lokasi yang baru, sehingga terjadilah pengembangan perguruan tinggi. Jadi ini gambaran yang perlu kami sampaikan. Mengapa? Dari 2010 sampai 2014 itu tantangan yang gak ringan. Akademi Kebidanan dapat cobaan, terjadi demonstrasi besar-besaran seperti itu. Sampai mereka yang awal tempatnya di sini, lho ngarep menggon betah demo menel betah menggone ning kampus sedhisik. Nah, kita ini sampai juga terkena istilah yang Jawa kena awan deh. Saat itu sampai terjadi pemahaman wah dari stisik gula ada demo aku. Saat itu seperti itu. Tapi tidak apalah, ini sebuah cobaan. Jadi kita tidak perlu memahamkan, tapi proses waktulah yang akan memahamkan. Sehingga pada tahun 2019, 2018, Pak Haji Sutomo selaku Ketua PDN saat itu keberadaan aktif karena dua angkatan itu tidak ada mahasiswa, ada rencana untuk menggabung ke PTMA yang lain, termasuk STISIP juga ditarik untuk menggabung ke PTMA yang lain. Kami sampaikan beliaunya, mohon maaf Pak Tomo, kita ini yang dari STISIP, dua prodi itu insya Allah akreditasinya B, dua-duanya, kalau sekarang baik sekali. Sehingga ini sejarah Pak Tomo, panjenengan selaku Ketua PDN, daripada peristiwa yang sekian panjangnya, jerih payah para pendahulu seperti itu, monggo ini tonggak besar bagi Bapak. Kita menggabungkan kedua aspek perguruan tinggi yang kita miliki, toh itu dari kita juga nanti menambah prodi baru untuk menjadi universitas. Alhamdulillah 2019 bantuan Majelis Tinggi PP Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah, serta banyak komponen yang ada, Februari 2020 ada Universitas Muhammadiyah Madiun. Dan alhamdulillah juga saat itu langsung barengan COVID. Kalau tidak ada COVID mungkin kita susah juga. Dan boleh mahasiswa, prodi baru harus ada mahasiswa, biaya operasional juga tinggi. Nah dengan adanya COVID akhirnya dibatasi dari masuknya work from home, otomatis tidak perlu banyak-banyak orang. Itu start awal kita bagaimana mencoba untuk mencari mahasiswa. Maka dari itu Bapak-Bapak dan Ibu semuanya, saya secara pribadi terus terang ini dari hati jernih saya sekian lama di STISIP Muhammadiyah Madiun ini cara bagian campur urusan ruwet-ruwet seperti itu, sehingga di 2022 ini turun SK seperti itu bagi saya sebuah kebanggaan yang luar biasa. Alias begini jargonnya seorang pejuang, nama saya Mujahidin, pantang saya untuk surut berkembang, sekali layar berkembang tetap berkembang. Tetapi ketika tampuk amanah ini yang mengangkat dan memberhentikan adalah pimpinan pusat, bagi saya itu sebuah kehormatan besar. Mengapa? Pertama saya diberi waktu untuk bisa mengembangkan yang lainnya, atau saya diberi waktu jeda untuk introspeksi diri, koreksi diri, sekaligus saya bisa membuat sebuah formula baru bagaimana bisa mensupport, mengukus keberadaan Universitas Muhammadiyah Madiun ini lebih tumbuh berkembang. Sehingga regenerasi itu sangat penting. Regenerasi itu perlu sekali biar orang tidak jenuh. Maklum saya ini sejak 2010 dengan Pak Warek ini, sehingga ketika sampai 2022 itu ya 12 tahun roh Mujahidin. Pak Profesor Khairul Anwar mungkin juga sampai walen lihat saya. Pak Dr. Samsudin ini mulai dari agak junior dulu sampai sekarang sudah senior. Makanya penting ini sebuah recovery diri bagi saya, dan ini akan menjadi sebuah pembelajaran bareng bersama. Oke lah, yang namanya gerak langkah mesti ada kekurangan. Siapapun juga punya kekurangan. Tetapi kekurangan ini kita jadikan sebuah tonggak untuk saling kontemplasi diri, evaluasi diri. Tetapi yang lebih penting, sepanjang ini semuanya dalam koridor untuk kemaslahatan bersama, untuk kepentingan kolektivitas, saya yakin tidak ada sesuatu yang tidak bisa dibenahi. Makanya saya mohon izin juga, tadi yang pertama terima kasih sekali karena yang menghentikan saya di pimpinan pusat, dan memang itu sebuah kesempatan bagi saya. Jadi
perlu Bapak Ibu ketahui, terutama para sesepuh, para senior, jadi mujahidin ini opo, sopo. Ini penting saya sampaikan. Saya ini memang basicnya gaduh-gaduh Bapak Ibu. Saya juga bagian dari politisi, walaupun tidak langsung ke praktek politik. Saya juga birokrasi, walaupun tidak langsung ke birokrat. Saya juga praktisi yang lainnya, walaupun saya tidak langsung. Siti-siti juga akademisi, tapi insya Allah saya tidak goblok-goblok banget. Dan yang lain sebagainya. Dan yang lebih penting, keberadaan saya selaku ikon dari simbol Muhammadiyah. Jadi saya ini masuk bagian dari karakter dakwah kultural. Makanya monggo istilah menembus batas totalitas itu seperti apa, dibilang dulu ya tidak apa-apa, tapi sebenarnya itulah sebuah inovasi bagaimana kita membangun kemaslahatan dengan banyak elemen. Dan insya Allah ini saya tetap akan berpikir bagaimana Universitas Muhammadiyah Madiun ini tumbuh berkembang pesat. Apalagi yang menggantikan saya, ini nggak main-main. Saya juga sangat bersyukur sekali. Rasanya seperti mimpi. Level seperti saya yang menggantikan dan main-main. Sosok seorang pakar, profesor, doktor, kampusnya saja kampus level internasional, tidak hanya nasional. Jadi keberadaan saya ini ya sedikit-sedikit saya ngomong sendiri yang luar biasa. Karena kalau yang menggantikan tidak levelnya top, insya Allah ya kurang top juga keberadaannya umat. Makanya ini terima kasih Prof. Anif dengan sudah bersedia untuk menggantikan, dan terima kasih Mas Dikti pimpinan pusat dengan tepat memberi sosok yang pas dan luar biasa. Makanya harapan saya kepada adik-adik mahasiswa BEM, IMM, Komisariat Bibit dan Fisik, sudah Anda harus hakul yakin sepenuhnya kepada beliaunya, karena beliau ini senior saya jauh. Apa-apa, saya hanya rentengan S1, S2 saja, beliaunya sudah luar biasa, profesor doktor, kampusnya seperti itu. Maka nanti kalau Anda semuanya bisa berjalan sebagaimana harapan arahan beliaunya, Universitas Muhammadiyah Madiun ini akan semakin besar. Anda semuanya akan mendapat percepatan lompatan keilmuan yang tidak diperoleh di Universitas Muhammadiyah Madiun ini. Maka dari itu, izin saya yang tadi, saya tidak akan melupakan Universitas Muhammadiyah Madiun. Kalau boleh saya tetap akan menjadi dosen tetap di sini, karena rektor itu hanya tugas tambahan, tetapi saya ini nanti akan fokus kepada urusan, karena ini sudah mulai suksesi baik daerah maupun nasional. Itu sudah makom saya, meminjam istilahnya NO. Nanti saya tetap akan berpikir entah itu maju AE1, AE2 Kabupaten Madiun atau malah menjadi ketua tim sesnya, saya juga tidak tahu. Dan yang jelas saya ini juga bagian kontributor dari birokrasi kabinet pusat, baik dari militer maupun dari politisi, salah satu orang kepercayaan yang biasa di daerah untuk saling mengkolaborasikan banyak hal. Maka sekali lagi saya mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, kurang pas. Doa dari para senior, dari bapak-bapak semuanya, pimpinan pusat, Majelis Dikti, PWM dan PDM, harapan kita, langkah kita bersama ini akan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan maslahat bagi semuanya. Dan insya Allah catatan Prodi Kesos terakreditasi B baik sekali, Prodi Komunikasi terakreditasi B baik sekali, 4 prodi baru, biokewirausahaan, aktuaria, sains lingkungan sudah terakreditasi baik. Itu berarti C kalau sekarang. Makanya ini nanti yang kurang itu belum terakreditasi adalah akreditasinya untuk LAM PTKes, itu untuk administrasi kesehatan dan kebidanan. Kebidanan kalau bisa nanti ditingkatkan grade-nya menjadi S1 kebidanan atau D4 kebidanan. Maka dari itu, Prof. Sofyan Anif, saya hanya bisa mengekor kepada langkah-langkah apa yang terbaik untuk kemajuan dan kemaslahatan perguruan tinggi ini nanti bisa sesegera mungkin untuk ditumbuh kembangkan, karena Januari dan Maret akreditasi Kesos dan Kom akan habis.
Dan insya Allah dalam bulan-bulan ini saya tetap fokus untuk melakukan langkah-langkah bersama dengan Profesor Yang Arif dalam rangka untuk kemajuan atau stabilisasi dari Universitas Muhammadiyah Magelang ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Nasrullah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.